Allahu Akbar walillahilham. Malam ini kita bicara tentang hati. Kenapa kita harus bicara tentang hati? Iya, karena hati itu indikator kebaikan seseorang. Betul apa betul? Jika hatinya baik, maka semua aspek kehidupannya akan baik. Itu pula yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu, Ahilman? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itu namanya hati. Itu namanya hati. Dan hati inilah karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Setidaknya Allah karuniakan dua hal. Satu, manusia diberikan akal untuk berpikir. Dua, manusia diberikan hati untuk merasa. Satu apa? Akal untuk apa? Berpikir. Yang kedua, hati untuk merasa. Ya. Akal, bagaimana cara memberikan asupannya? Dengan belajar. Teman-teman belajar, sekolah, menuntut ilmu, itu adalah asupan untuk memasukkan nutrisi ke akal kita. Nah, hati juga butuh diberikan nutrisi. Salah satunya nutrisi hati itu dengan berkumpul di majlis ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa, Ahilman? Iya, karena di antara janji yang Allah siapkan untuk orang yang datang ke majlis ilmu, salah satunya adalah diberikan ketenangan hati. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, perhatikan dengan iman ya. Ini motivasi untuk teman-teman yang mungkin tadi berangkat ke sini banyak pengorbanan, ada kesulitannya, mungkin ada luar biasalah pengorbanannya. Perhatikan hadis ini ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya, lihat kalimatnya, mempermudah, berarti sebenarnya sulit, tapi dia membuat dirinya mudah, membuat langkahnya mudah. Apalagi Ahilman ini lihat wajahnya, Masya Allah, ini wajah sibuk semua. Kalau nggak sibuk, sok sibuk lah kelihatannya ya. Jadi kita mempermudah langkah kaki kita. Kemana, Ahilman? Yaltamisu fihi ilman, untuk menuju jalan ilmu. Punten, yang paling jauh malam ini dari mana? Boleh tahu? Teteh dari mana? Kela. Dari mana Teteh? Bekasi. Masya Allah, tabarakallah. Bekasi jauh? Jauh. Kakak dari mana? Di Bandung. Sengaja ka dieu? Bener. Lain iya ka dieu teh. Naon gitu maksudnya teh. Iya asli dari Bandung. Masya Allah. Ada yang dikejar ke sini selain kajian? Curiga nama ayah, iya mah iya. Ada yang dari Jakarta? Masya Allah. Ada yang dari Depok? Masya Allah. Bekasi? Cirebon? Rek naon jauh-jauh ka dieu atuh. Allahu Akbar. Perhatikan ya, semua yang datang malam ini ke tempat ini dengan semua pengorbanannya. Perhatikan hadis ini. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam ya. Aminkan sama-sama. Semoga yang hadir Allah masukkan ke dalam surga. Semua yang berkumpul Allah masukkan ke dalam surga. Dan selalu Ahilman sampaikan, kalau ada di antara teman-teman yang nanti ditakdirkan masuk surga, tolong ingatkan pertemuan ini. Kalau kita pernah bertemu di sini, berjumpa di sini, sebagaimana kita bertemu di dunia, semoga nanti Allah pertemukan kita di surga.
Janji pertama, barang siapa yang mempermudah langkah kakinya menuju jalan ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Tak sampai di situ, apa kata Nabi? Wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul. Jadi dia berangkat, melangkahkan kakinya, keluar dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke majlisnya, dan benar dia berkumpul. Wa majtama'a, dan dia berkumpul persis seperti ini. Siapa Ustadz? Kaum. Jadi nggak sendirian. Di mana dia bertemu? Fi baitin min buyutillah. Dia bertemu di antara rumah-rumahnya Allah, di masjid, di madrasah, di musola, di tempat yang membuat dia semakin dekat dengan siapa? Allah. Dia bertemu di situ. Allahu Akbar. Apa yang mereka lakukan? Dua hal. Pertama, yatluna kitab Allah. Mereka mengkaji kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mempelajarinya. Ada catatannya, ada yang diambilnya. Mungkin kalau sekarang ada yang bikin statusnya, nanti dicatat, dikasih lagu sedikit di ujung-ujungnya ya. Kemudian dimasukin di situ. Dia berharap ada sesuatu yang dia bawa. Perhatikan kalimatnya. Ada 4 janji dunia yang Allah siapkan untuk kita. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Teman-teman, lagi punya masalah, datang ke masjid. Teman-teman, lagi gelisah, datang ke majelis ilmu. Insya Allah, waktu ngaji, tenang. Balik deui, inget deui. Tina naon, yang penting tenang, betul? Kadang-kadang, ini penting, catat baik-baik. Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukan jalan keluar, tapi yang kita butuhkan ketenangan dalam kehidupan. Catat status hari Senin itu. Kadang-kadang kalau sedang punya masalah, yang dibutuhkan bukan jalan keluar, tapi yang dibutuhkan apa? Ketenangan. Karena kalau hati tenang, persoalan sebesar apapun jadi kecil, betul? Tapi kalau hati gelisah, persoalannya kecil jadi besar, betul? Maka berangkat dari hati, nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah tanamkan kasih sayang kepada orang yang hadir di majlis ilmu. Jadi teman-teman, mohon izin ya, malam ini tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Teman-teman datang ke sini, dimudahkan datang ke sini, dilembutkan hatinya, bertemu di sini. Kenapa? Mohon maaf, bukan karena maunya teman-teman, tapi lebih dari itu, karena Allah sayang sama kita. Setuju? Karena Allah cinta sama kita. Karena mohon maaf, kalau boleh kita evaluasi, mohon maaf ya, rasa-rasanya dosa kita banyak ahilman, maksiat kita sering ahilman, aib kita banyak ahilman. Tapi mengapa dari sekian banyak orang, teman-teman yang diberikan kemudahan datang ke tempat ini, termasuk yang menyaksikan via YouTube malam ini? Kenapa teman-teman di antara banyak channel, kemudian teman-teman diarahkan untuk melihat channel Teman Hijrah, kemudian live streaming malam ini? Percayalah, karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Makanya teman-teman ya, tolong catat kalimat ini. Jadi kalau Allah lagi sayang sama hambanya, bukan ngasih dunia, tapi Allah akan arahkan hambanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf, kalau ada yang diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan urusan dunia, tapi dengan dunia itu tidak menjadikan kita makin cinta sama Allah, ada persoalan. Namanya istidraj namanya. Apa namanya? Istidraj. Saya ulangi. Jadi kalau teman-teman dikasih urusan dunia tuh, hartanya banyak, jabatannya luar biasa, dikasih sesuatu yang bahagia dalam kacamata dunia, tapi tidak menjadikan kita makin taat dan dekat kepada Allah, namanya bukan nikmat, bal istidraj. Laisa ni'mah bal istidraj. Bukan nikmat, tapi namanya apa? Istidraj. Ahilman, apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan mengangkat derajat kita, padahal mohon maaf, di saat itu Allah sedang menjebak kita. Allah sedang memberikan ruang kepada kita yang kalau kita nggak ingat ke Allah, kita akan terjerumus pada bab yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf teman-teman sayang, kan ujian tuh ada dua ya.
ada yang ujian menyedihkan, ada yang menyenangkan. Kadang-kadang kita itu suka lupa. Kita menganggap ujian tuh yang gak enak-enak aja, betul? Padahal boleh jadi ada ujian yang paling membuat hidup kita akan terpuruk. Ketika kapan ketika diberikan urusan dunia, tapi tak menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Maka teman-teman sayang, hari ini kita datang ke sini karena kasih sayang siapa? Allah. Dan Allah berikan itu kepada kita. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Ada malaikat yang berhimpun bersama dengan kita. Mohon izin, mohon maaf. Mungkin kita yang hadir malam ini digabungkan atas bawah mungkin 800 sampai 1000-an kira-kira. Tapi mohon maaf, malaikat yang berhimpun itu lebih banyak dibanding kita yang hadir di sini. Makanya kalau lagi di majlis ilmu, bicara yang baik-baik, prasangka yang baik-baik, ulah ngomongkan batur. Kadang-kadang kita masuk ngomongkan batur, ayo diomongkan teh. Tingalikeun. Naon, lihat. Baris ke-8 arah jam 9. Baris ke berapa? Ke-8 arah jam 9. Emang kenapa? Tinggali jilbabna. Naon gitu jilbabna? Kembang-kembang. Emang kenapa kalau kembang-kembang? Apa tuh naon eta teh? Taplak meja. Jadi diomongkan gitu. Nges beres jamaah, ngomongkan ustadna, aya we. Tingalikeun Ustad Hilman nya. Asa peneknya. Asli nama asa penek dinganya. Da perasaan teh tuh. Mungkin yang baru ketemu masa ada nggak yang baru ketemu Ahilman sekarang? Coba yang baru ketemu malam ini mana? Kamana wae atuh? Maknya baru ketemu ayeuna, Masya Allah. Coba yang baru ketemu kan biasa lihat di TikTok, betul nggak? Ada yang suka lihat di TikTok? Ada? Ada. Coba bagusan di video atau di aslinya? Tolong jujur ini. Jangan ada dusta di antara kita ya. Aamah temen nyari hati ya tak? Video menikah dia tak? Nyeredet ka dia teh tadi. Masya Allah. Cik atuh, kamu punya hati nggak sih? Ini langsung gitu ngejawab teh. Ya. Jadi kalau lagi di majlis ilmu bicara yang baik-baik, nulis yang baik-baik, prasangka yang baik-baik. Kenapa? Mungkin manusia nggak tahu, tapi malaikat berhimpun di sini mencatat apa yang kita lakukan di majlis ilmu. Makanya kalau lihat ahilman, akhwat, ngadoa, ya Allah, aku teh pengen punya suami kayak gitu ya Allah. Kayak gitu satu aja ya Allah, satu aja satu. Iya. Tiba-tiba datang jamaah nukieu. Iya, kan set gitu. Jadi frekuensi yang dialirkan. Sama ikhwan juga. Ya Allah, akhwat datang malam-malam siapa yang nganterin ya? Siapa yang antar jemput ya? Ya Allah, jadikan aku yang masih sendiri ini kelak jadi pasangan buat akhwat yang ada di sini ya Allah. Ulah kabehana hiji we, moño kabehana. Jadi doa teh kudu dikeluarkan. Kenapa? Ada malaikat yang berhimpun di situ. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah membanggakan orang yang datang ke majlis ilmu. Teman-teman, nama teman-teman dikenal sama Ahilman, senang atau tidak? Ini bayangkan, yang kenal sama kita Allah, membanggakan kita siapa? Allah. Maka ini, akal diberikan nutrisi dengan belajar, hati diberikan nutrisi dengan majlis ilmu. Dan hati yang tenang itu mengantarkan kebaikan untuk kita. Siapin kameranya, siapin. Ini kalau diulangi agak susah nanti. Ya. Kenapa hati yang kita miliki ini menjadi penting dalam hidup? Catat. Apa yang kita rasakan di hati menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter dalam kehidupan. Dan apa yang menjadi karakter
itulah yang menentukan nasib kita dalam kehidupan. Saya ulangi. Apa yang kita rasakan di hati menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan menentukan karakter kita dalam kehidupan. Dan karakter itulah yang menentukan nasib kita dalam kehidupan. Jelas sampai di sini? Akarnya berangkat dari apa tadi? Hati. Jadi hari ini mohon izin, mohon maaf. Kalau ada di antara kita yang mungkin merasa bahwa kenapa kehidupanku ada pada titik ini misalnya, kondisi begini misalnya, ada yang sedang kecewa, terluka, patah hati, sakit hati, gelisah, resah, merana, semua. Boleh jadi persoalannya bukan karena keadaannya, tapi karena hati kita yang tidak tenang dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka perhatikan ini, ada satu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Doa ini dibaca oleh kita agar mendapatkan ketenangan hati. Sekaligus di dalam doa ini ada rahasia agar kita mendapatkan ketenangan hati. Siapin lagi kameranya biar nggak diulangi lagi ini. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Nanti lebih jelasnya teman-teman buka ya di hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Ini doa agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ahilman sebutin terjemahannya ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu, meminta kepadamu. Apa? Nafsan bika mutmainnah, hati atau jiwa yang tenang di sisimu. Masya Allah. Jadi yang kita minta apa? Hati yang tenang, mutmainnah. Kalau bicara tenang, ada dua istilahnya. Ada mutmainnah, ada sakinah. Ada apa? Ada mutmainnah, ada sakinah. Apa bedanya? Kalau mutmainnah, ketenangan yang bersumber dari kita pribadi, itu mutmainnah. Kalau sakinah, itu ketenangan yang didorong karena ada orang lain yang membawa ketenangan dalam hidup kita. Makanya rumah tangga, kalau yang tenang namanya apa? Sakinah. Kenapa? Karena ada orang lain yang datang dalam hidup kita, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Maka yang belum nikah belum dapat sakinah. Halo? Kenapa termenung begini? Jadi mutmainnah awalnya, dari mutmainnah diri kita sendiri. Nah, tapi yang ngasih semua ketenangan siapa? Allah. Jadi teman-teman mau kemana mencari ketenangan, teman-teman gak akan bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena ketenangan itu datangnya dari siapa? Ada yang bilang, aku mah tenang kalau punya harta banyak. Belum tentu. Setuju?
Ada nggak orang yang hartanya banyak tidak tenang? Ada? Ada nggak orang yang miskin tenang? Cek saha. Jadi kumaha maksudnya ahilman? Kaya, miskin bukan ukuran ketenangan. Setuju? Ada orang yang bilang, aku mah bakal tenang kalau sudah menikah. Belum tentu. Ada nggak orang yang sudah menikah nggak tenang? Ada. Ada. Yang mana orangnya? Ya sih ofisial tenang ya wajahnya ya. Jadi bisa aja kita nggak tenang. Makanya mohon maaf ya, jangan pernah mencari bahagia dalam pernikahan. Karena sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mendapatkan sempurna kebahagiaan itu. Tapi carilah keberkahan dalam pernikahan. Makanya mohon maaf, catat kalimat ini. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat, lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan, jalan ibadah yang harus dipersiapkan. Maka orang ketika menikahnya tujuannya berkah, pasti mendapatkan kebahagiaan. Makanya kalau ada orang yang menikah, doanya apa? Tahu nggak? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Halus suara nanya, seetika halus ya. Itu kan doanya begitu. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang membahagiakan di rumah tanggamu. Wa baraka alaikuma, dan Allah berikan keberkahan juga atas sesuatu yang mungkin menyedihkan di keluargamu. Makanya mohon maaf ya, yang namanya rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang selalu menemukan ketenangan di balik persoalan yang dihadapi dalam rumah tangganya. Maka teman-teman ini, mohon izin, mohon maaf ya, orang yang bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, dia akan menggambarkan kebaikan dalam dirinya. Dan yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Tenang gak didapatkan di harta yang banyak. Tenang gak didapatkan dari status sosial yang tinggi. Tenang gak didapatkan dari keadaan kita yang lapang. Tidak. Tapi ketenangan itu dikasih oleh siapa? Makanya minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, Engkau yang memberikan ketenangan. Maka tenangkan hatiku ya Allah. Tanamkan di hatiku tenang dalam setiap keadaan. Gimana caranya Ahilman? Nih, ada 3 rahasia kedamaian hati. Itu ada di hadis yang tadi Ahilman bacakan. Ada 3 rahasia kedamaian hati. Ada berapa? Jadi kalau teman-teman ingin tenang, jaga 3 ini. Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Hati yang tenang itu hati yang yakin kepada Allah bahwa dia kelak akan berjumpa dengan Allah. Ingat ya, hati yang tenang itu adalah hati yang yakin kepada siapa? Allah. Teman-teman sayang, di antara faktor mengapa hidup kita terasa sulit, jawabannya karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Maka yang pertama apa? Tu'minu biliqa'ika, yakin ya Allah bahwa Engkau tujuan kami. Sehingga apa yang terjadi kalau dibalikin ke Allah, tenang atau tidak? Lapang atau tidak? Teman-teman punya masalah, kalau yang diingat masalahnya capek atau tidak? Contoh, teman-teman pernah dekat dengan seseorang yang kita anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit. Oke. Dia pergi ninggalin kita. Pertanyaan Ahilman, kalau waktu teman-teman sakit, yang di pikiran kita ingatnya sama orang yang meninggalkan kita, tambah sakit atau tidak? Tambah sakit. Ya Allah, kenapa dia ninggalin saya? Ting atuh. Aku teh kurang apa? Kurang duit. Tangis pasti mah. Aku teh kurang apa? Makin dicari alasan, makin capek atau tidak? Makin sakit atau tidak? Coba, kalau teman-teman mikirnya ke Allah, maka yang sesulit tadi akan dibuat mudah. Kenapa? Karena Allah tak mungkin menyakiti kita. Allah tak mungkin menzalimi kita. Allah tak mungkin memberikan
sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Maka kalau ingatnya ke Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah Al-Muhaimin, ya Allah, Engkau yang maha menjaga. Mungkin aku dipisahkan dengan orang yang aku cintai karena Engkau sedang menjaga hatiku. Kalau aku terus menerus dengan dia, mungkin aku akan lebih sakit hati di kemudian hari. Setuju? Tenang, aku bersamamu, tenang. Jadi gimana Ahilman? Lebih ringan hati ini, lebih tenang hati ini. Teman-teman kehilangan pekerjaan, kenapa aku tadi PHK ya? Kenapa aku tadi dirumahkan? Merenan bangkrut perusahaan anak. Merenan keuangannya tidak stabil, teman-teman dilepaskan dari pekerjaan itu. Mungkin ini adalah awalan teman-teman membuka bisnis yang selama ini teman-teman gak pernah kebayang usaha karena sibuk dengan bekerja, betul? Makanya nih lihat-lihat, kalau orang yang tu'minu biliqa'ika, dia akan serahkan semuanya ke Allah, makin tenang hidup ini. Oke, dia pergi ninggalin saya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena akan ada orang lain yang jauh lebih baik dibanding dia yang pergi ninggalin saya. Tapi saat tuh, mau nanya sana ulah ke Ahilman. Dengan mudahnya Allah mempertemukanmu dengan orang itu, dan dengan mudahnya Allah memisahkanmu dengan orang itu. Maka kamu pun harus yakin dengan cara Allah yang lain pun Allah pertemukanmu dengan yang lain. Tenang aja. Dan itu akan ada ketika tu'minu biliqa'ika, yakin ke Allah. Coba kalau teman-teman ingatnya ke orang nyakitin kita, capek pasti. Aku tuh semenjak putus sama dia, terus jadi nggak bisa pulang. Kenapa? Iya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan diri. Jadi setiap ningali lampu merah inget ka manehna, ningali helm inget ka manehna, inget. Ketika hujan, airnya ya seakan-akan turun di luar, tapi rasanya turun di air mata saya, Ahilman. Jadi kayak anak senja gitu loh. Liatin, mendung saeutik tiba-tiba nangis, gerimis saeutik tiba-tiba nangis. Udah atuh, mau sampai kapan kayak begitu? Capek atau tidak? Orang itu yang kita pikir mungkin udah kemana? Mungkin udah menemukan perempuan lain. Halo? Ingat ya, laki-laki nggak boleh galau, laki-laki nggak boleh cengeng. Naon sih? Makanya mohon maaf ya, jamaah teman hijrah, terutama yang ikhwan, antum itu kemuliaannya ada pada ketegaran antum ketika menghadapi masalah. Nggak boleh jadi laki-laki yang cengeng. Laki-laki itu semakin mulia, semakin dia tegar dalam kehidupan. Makin banyak masalah, makin dia berani menjalani kehidupan. Dan itu, lihat ini kalimatnya. Kalau laki-laki antum ditempa dengan masalah, berarti antum sedang dipersiapkan menjadi orang besar dalam kehidupan. Catat ya, tidak mungkin seseorang yang besar dalam hidupnya kecuali masa mudanya ditempa dengan kesulitan dalam hidupnya. Maka orang itu ditempa agar apa? Agar ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Dan itu hanya akan berlaku ketika kita yakin kepada siapa? Allah. Teman-teman akhwat, antum juga harus tegar. Semenjak aku putus sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Karena hampir semua menu mengingatkan aku tentang dirinya, Hilman. Ningali beas, ingat manehna. Ningali goreng hayam, inget manehna. Ningali kobokan, inget manehna. Dadaharan pakai kobokan, gitu merenan. Udah. Maka gimana cara nguatin hati kita? Tolong catat ini. Ada 4 ayat. Ada berapa? Ada 4 ayat yang sering Ahilman jadikan sebagai charger untuk Ahilman agar bisa kuat menjalani kehidupan. Yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Ayat berapa?
216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Ayat berapa? 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Sering Ahilman sampaikan, jadi kalau hari ini teman-teman ngerasa, kok masalah aku berat ya, kok ujian aku banyak ya, kok cobaan aku terus-menerus datang ya Ahilman. Iya, karena Allah percaya tubuhmu kuat dan hatimu mampu menghadapi masalah itu. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak jemuran namanya cucian itu ya. Ya, cucian, jemuran. Jadi gimana? Lebih santai aja. Rumah tangga itu rumit, iya. Yang sederhana namanya rumah makan, ya. Jadi kalau di rumah tangga nih yang sudah menikah ada masalah, ya wajar. Namanya rumah tangga. Kalau sederhana namanya apa? Rumah makan. Surat apa tadi? Al-Baqarah 286. Yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang dengan berzikir kepada siapa? Allah. Coba mulai hari ini yang keluar dari lisan tuh kalimatnya Allah terus. Allah, 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 Allah. Kalau dapat nikmat kalimatnya alhamdulillah, dapat musibah innalillah, melihat yang mempesona masya Allah, melihat yang kurang baik subhanallah, ya, berbuat kesalahan astagfirullah, berjanji insya Allah. Jadi semua dimulai dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Biasakan ya memulai hari dengan kalimat alhamdulillah. Jika harimu dimulai dengan alhamdulillah, maka insya Allah harimu akan terbebas dari kalimat luh lah, luh lah, capek atau tidak? Jangankan yang mengeluh, kita pun yang dengar capek atau tidak? Makanya mohon maaf ya teman-teman, bertemanlah dengan teman yang bawaannya vibes-nya positif. Apa? Vibes-nya positif. Namun sih vibes-nya? Itulah pokoknya namanya, ini bahasa Jaksel biasanya. Jaksel atau enggak Bogor Selatan begini memang ada ya. Jadi vibes-nya itu kudu positif. Kenapa? Iya, sok teman-teman puntennya. Kita berteman dengan teman yang bawaannya negatif, kita kebawakan tuh. Kebawa apa enggak? Teman-teman punya teman, kalau ketemu sama kita bawaannya curhat masalah. Orang liar tuh. Liar tuh. Ketemu dia ngomongkan masalah. Liar. Nepi ka imah orang bingung sorangan. Naonnya masalah batur kurang dipikirkan sorangan. Capek tuh kira-kira? Capek. Coba puntennya sok teman-teman cek handphonenya. Sorry, lain nunjukin handphone lain imahnya. Tunjukin, lihat teman kita vibes-nya lebih banyak yang positif atau yang negatif. Lamun kebanyakan yang negatif, coba di delete sedikit, dikurangin. Kalau follow Instagram, follow yang baik-baik ya. Hati-hati loh, sekarang mah algoritma di sosmed itu bisa menentukan kepribadian kita. Dan Ahilman jadi tahu sekarang. Kalau teman-teman pas ngelewat scroll keluar hari itu, tah berarti eta anu biasa orang dilihat selama ini. Jadi ayeuna mah malaikat gampang ngitungna cenah. Tinggal lihat algoritma TikTokna kumaha cenah. Apa yang dia lihat kebiasaan dalam hidupnya, katanya begitu katanya. Jadi gimana Ahilman? Ayo. Vibes-nya ketemu sama yang positif. Bener. Kita ketemu nih sama orang yang bawaannya ngomongin masalah, liar ke orangnya. Ada yang gini bikin status, ups, lapar. Naon sih? Coba. Ups, naon? Ayat ini gitu ayat tuh. Ayat. Ayat kieu status teh. Z ngantuk ayat tuh. Naon sih maksudna eta?
Z ngantuk, ayo tuh gitu. Hayang dibales. Kan tinggal gampang, sarekeun atuh bo. Kan gitu kan. Sarekeun atuh teh, kan gitu kadang-kadang. Mohon maaf, hari Sabtu bikin status biasa alone di rumah aja. Naon sih maksudnya? Alone di rumah aja, naon sih maksudnya? Hayang diajak jalan-jalan. Healing atuh. Cicing wae. Gitu. Kadang-kadang ayah nges bikin status itu bikin gelap, terus bikin status buat yang ngerti aja. Buat yang ngerti. Tahu nggak? Yang sakit hati kita baca lagi. Kan awalnya at home alone gitu kan, terus kosong gelap, tulisan seetik buat yang ngerti aja. Kita jadi mikir apa enggak? Kunaonnya eta teh mengundang persepsi, betul atau tidak? Ujungnya nanya, sis kunaon, kamu lagi ada masalah ya gitu. Tengah jawab, emang sengaja dia tuh bikin status gitu sengaja biar ada pancingan orang komen sama dia. Habis itu dia bikin lagi status lagi setelahnya, makasih buat yang ngerti aku gitu. Coba di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Ngaruh atau tidak? Makanya mohon maaf teman-teman, carilah lingkungan yang menenangkan hati kita. Coba teman-teman ngaji malam ini senang nggak bawaannya? Tenang atau tidak? Kalau teman-teman menemukan ketenangan itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan keadaan yang sama seperti ini. Makanya lihat kiri kanan, teman kita ini kan Masya Allah gitu loh. Lihat kiri kanan, bawaannya adem kan? Orang aya masalah, ningali kagigir terjadi aya masalah pelong. Paling inget hutang, paling kan kagigir kan ya. Jadi ini yang menguatkan kita. Makanya ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan. Dan yang keempat ayatnya Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dah, bismillah. Yang pertama, kalau hati kita ingin tenang, tu'minu biliqa'ika, lebih yakin kepada Allah. Ingat ya, hidup kita di dunia nggak lama, sebentar. Teman-teman, jangan menghabiskan hidup kita dengan menangisi sesuatu yang menggelisahkan hati kita. Terlalu sayang air matamu untuk dihabiskan untuk menangis setiap saat. Lebih baik menangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat ya, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mantan yang pergi dengan kita, ya sudah, buanglah mantan pada tempatnya. Betul? Teman-teman, dan jangan berusaha melupakan. Karena semakin kita melupakan semakin sulit, betul atau tidak? Udah, cukup sekian dan terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selesai. Yakin kepada Allah. Kita pernah bertemu, kemudian kita berpisah. Kalau kita berjodoh, pasti Allah pertemukan kita kembali. Kalau tidak berjodoh, semoga engkau menemukan jodoh yang lebih baik daripada aku selama ini. Udah. Terus aku gimana? Aku maneh malah. Yang penting masing-masing we ayu nama. Beres. Betul atau tidak? Yang kedua, rahasia ketenangan hati. Wa tarda biqadaika. Kalau mau tenang, belajar menerima semua ketentuan Allah. Belajar ridha dengan ketentuan Allah. Satu, belajar lebih yakin kepada Allah. Yang kedua, belajar lebih ridha dengan ketentuan Allah. Teman-teman sayang, kalau kita pengen dapat ridhonya Allah,
kita harus belajar ridho dengan ketentuan Allah. Karena tidak mungkin kita dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho dengan ketentuan Allah. Maka ridho dengan apa Ahilman? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, ridho Nabi Muhammad panduan dan teladan hidup kita. Maka hidup ini teman-teman sayang, lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dalam urusan dunia ini. Saya ulangi. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan urusan dunia kita. Banyak orang yang menggadaikan imannya kepada Allah karena sibuk mengedepankan dunia yang sedang dia kejar selama ini. Betul? Padahal yang ngasih dunia siapa? Yang ngatur dunia siapa? Allah. Maka teman-teman saya yang lebih ridho sekarang. Aku mah kalau dikasih kebahagiaan ridho. Kalau dikasih bahagia ridho biasa. Yang luar biasa kalau dikasih sesuatu yang tidak membahagiakan tapi kita ridho. Masya Allah. Itu yang jauh menenangkan hati kita. Maka teman-teman sayang, kenapa aku tadi uji begini ya? Seberat ini ya ujian saya. Ingat. Allah tidak mungkin meletakkan ujian kepada orang yang beriman kecuali dua tujuannya. Satu, Allah sedang mengingatkanmu karena dosa yang pernah kamu lakukan sehingga Allah sedang hapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah sedang mengangkat derajatmu karena Allah ingin meningkatkan kelas dalam hidupmu. Ingat ya. Jadi kalau teman-teman masih beriman, masih beramal soleh, masih beribadah, tapi ngerasa, kenapa aku diuji? Kenapa aku dikasih musibah? Ingat dua. Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, Allah mungkin sedang mengangkat derajat kita. Itu aja mikirnya. Kalau begitu teman-teman sayang, kita akan lebih ridho dengan ujian seberat apapun dalam hidup kita. Ternyata ujian itu cara Allah mencintai hambanya. Ujian itu cara Allah merindukan hambanya. Ujian itu cara Allah menyiapkan surga untuk hambanya. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa bagi hambanya. Ujian itu cara Allah menghadirkan kebaikan dalam hidup hambanya. Saya ulangi. Ujian itu cara Allah mencintai hambanya. Ujian itu cara Allah merindukan hambanya. Ujian itu cara Allah menyiapkan surga bagi hambanya. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosa kesalahan hambanya. Dan yang kelima, ujian itu cara Allah menghadirkan kebaikan untuk hambanya. Coba Ahilman tanya, teman-teman ngerasa nggak kalau sedang punya masalah ngerasa lebih dekat sama Allah? Ngerasa atau tidak? Kalau sedang diuji ngerasa dekat sama Allah, ngerasa atau tidak? Maka itu nikmat teman-teman, nikmat. Boleh Ahilman sedikit cerita ya? Mungkin ini pernah Ahilman ceritakan di kajian teman hijrah yang kapan gitu ya. Saya itu kalau ingat masa-masa awal gitu ya, setelah saya lulus kuliah, saya sempat bekerja kan di sebuah perusahaan lah, di bank. Tapi dengan izin Allah, kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa lebih baik dalam hidup gitu. Salah satunya, saya tuh masih ingat sekali. Dulu tuh Ahilman tinggal di Sentul. Teman-teman jangan bayangin Sentulnya Sentul City ya. Sentul lah alias Babakan Madang. Desanya Cipambuan gitu nya, lebih kendilah. Rumah kita tuh Masya Allah dulu rumahnya RSSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, selonjoran susah, sisi sawah, sisi sungai, sisi sampah itu tuh. Kumpul semua di situ. Satu kali saya pernah begini. Saya penempatan kerja di Darmaga. Rumah di Sentul, kabayang teh kira-kira? Kabayang kan? Kabayang. Kalau berangkat itu pagi-pagi banget itu berangkat. Satu kali pernah begini, saya pulang itu ke rumah, sepatu pantopel saya warna hitam itu jadi hijau warnanya. Karena mungkin lewat jukut, lewat rumput, sawah mungkin kan. Sampai kata istri saya begini, kata istri saya, kata Teh Lina, ayah, iya, kok jadi warna hijau gini sepatunya? Iya,
Tadi lewat Cimahpar gitu kan, lewat ke dalam-dalam gitu. Oh gitu, terus gimana? Iya, ya udah besok Lina beliin ya sepatu baru. Ternyata besok dibeliin sepatu warna hijau. Mereknya AP Boots sih ada tuh. Jadi kata Teh Lina teh, nanti sepatunya simpen aja di kantor. Nanti ayah pakai yang sepatu itu. Masya Allah. Singkat cerita sempat tuh saya keluar rumah, ditanya sama tetangga, Pak Hilman kerja? Iya. Di mana? Di bank. Bank mana? Bangunan mana? Jadi kita tuh jalanin terus ya, jalanin. Singkat cerita pernah saya menangis itu. Jadi kalau pulang tuh kan malam. Saya tuh dulu punya kebiasaan kalau maghrib isya sholatnya di Masjid Kuba yang di Cimahpar itu. Mungkin teman-teman tahu kan? Nah di sampingnya ada gorengan tah. Pernah ada gorengan. Jadi abis sholat tuh kan hujannya nungguan hujan. Gorengan. Pas rek mayar tuh buka duit. Nggak ada uang teh. Saya bilang ke si tukang gorengan, Pak bisa gesek apa enggak gitu. So pura-pura gesek bayar eueuhnya. Kata si tukang gorengan teh, nah kemana duit nak? Ih Pak belum ngambil di ATM. Ya udahlah nggak usah dibayar cenah. Eta siga tukang gorengan udah tahu gitunya, prediksi kalau Ahilman bakal jadi artis merenannya. Jadi sudah bisa menebak gitu kira-kira. Jadi kemudian teh nges cenah udah dibayar nges. Satu kali kemudian saya jalan, hujan udah berhenti. Pas jalan hujan lagi. Ahilman berhenti di, tahu kan atasnya tol, tahu nggak? Di bawahnya tuh kayak namanya terowongan. Kebayang nggak kira-kira? Nah, diam di situ. Kieu loba batur oge. Mikir kieu. Ya Allah. Kieu ting hirup ya Allah. Berat. Nyak celakaan karena kieu cai teh set. Sedih ya Allah. Sedih Ahilman teh. Kenapa? Kok bisa gini ya Allah ya? Padahal dulu teh saya teh ya Allah. Saya tuh kuliah nggak pinter-pinter banget. Cuman wisudawan terbaik lah. Ya. IPK-nya nggak gede lah, cuman 3,99 aja ya waktu itu. Alhamdulillah gitunya. Jadi pas Masya Allah mikir, akhirnya paksakan jalan. Di jalan teh hujan kan, tapi saya nangis. Saking sedihnya, malam itu saya nggak bisa bedain mana air mata, mana air hujan. Jadi sedih gitu, sedih. Hujan, sampai ke rumah. Di rumah ketuk pintu kan. Assalamualaikum. Teh Lina datang. Dia nunjukin sesuatu ke Ahilman. Tapi sebelum dia nunjukin sesuatu, dia lihat dulu wajah Ahilman, dibuka helm. Kata Teh Lina, kenapa wajahnya merah? Iya tadi hujan. Padahal mah nangis. Sedih. Tapi kan tetap ya, laki-laki itu depan perempuan gak boleh kelihatan cengeng. Tegar. Makanya ini ya, banyak orang yang suka nggak tahu, mohon maaf ya. Kita kan taunya biasanya ya, kan ibu ya yang paling sayang sama kita, biasanya yang kita tahu kan. Padahal mohon maaf, ada seseorang yang sayangnya nggak ditunjukkan, sayangnya nggak diperlihatkan, tapi sayang sama anaknya itu begitu besar. Sayang siapa itu Ahilman? Sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Kenapa Ahilman tahu? Karena Ahilman punya anak sekarang. Secapek apapun kita, depan anak kita nggak mungkin nunjukin capeknya. Makanya mohon maaf ya, teman-teman yang masih punya ayah, sayangi ayahnya, muliakan ayahnya. Saya suka ditanya sama anak saya, ayah capek nggak? Enggak, padahal capek. Ayah capek ya, ayah lelah ya, ayah teteh pijitin ya, itu anak saya suka begitu. Kadang-kadang seorang ayah nggak nunjukin gitu, bagaimana sedihnya. Percis malam itu Ahilman tuh menunjukin ke Teh Lina gitu. Pokoknya saya baik-baik aja. Kenapa merah? Iya tadi hujan. Tiba-tiba Teh Lina nunjukin sesuatu ke saya. Kata Teh Lina tuh, ayah surprise. Dia ngasih tes pen. Lawan. Tes pen. Lain tes pen. Tes pen lagi. Tes pen. Ngasih apa? Tes pen. Hasilnya positif. Hamil. Hamil. Nah teteh, ya Allah. Perih, ya Allah. Ini di hati Ahilmannya bisa ditunda enggak ya? Ya Allah. Liur saya teh. Di dalam otak teh kan awalnya pengen ganti motor. Dulu motor Ahilman tuh Suprafit, masih ingat banget itu. Ya Allah pengen ganti motor, akhirnya boga anak kumaha. Nah hati teh, ya Allah.
Bisa engke heula tuh ya Allah. Ulah ayeuna ya Allah. Tapi kan nggak bisa gitu nunjukinnya, tetap aja. Dia nanya, ayah nggak seneng ya? Seneng. Seneng. Kita udah setahun setengah itu di kosong, kemudian punya kan seneng pasti. Sampai kata Lina gini, ya udah besok Lina mau periksa ya ke rumah sakit di Sentul, ada rumah sakit P satu-satunya di Sentul. Saya bilang bisa nggak ke P yang lain aja? Karena awalnya Pertamina, ya kan? Ada rumah sakit P yang lain. Kata Lina, apa? Puskesmas. Mungkin rada-rada miring lah cek Ahilman gitu. Tapi Insya Allah ya teman-teman sayang, terus berjalan gitu. Udah mau punya anak kan? Udah. Itu mah bener dah. Pas malam tuh dibangunin sama Telina. Ayah bangun. Kan bentar lagi mau jadi ayah. Katanya mau pengen punya rumah yang bagus, pengen punya kendaraan, pengen ganti motor. Eta mahnya, lamun ke ayah masalah, ngadadak hudang tah. Bener. Tahajud rajin. Jam 8 pagi tahajud. Duha, eta mah duha. Jadi kalau ke ayah masalah mah, ibadah tuh jadi rajin, betul atau tidak? Ke ayah masalah ngadoa teh panjang, betul atau tidak? Pertanyaannya, itu nikmat atau bukan? Kadang-kadang kita jangan membenci keadaan yang sulit dalam hidup kita. Karena yang sulit itulah justru cara Allah mencintai kita. Dan kalau teman-teman paham, ketika kita sulit, kemudian Allah tempa dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, Allah sedang angkat derajat kita. Maka betul tuh digeber, geber, makin dekat ke Allah, terima ridho. Saya bilang ke Teh Lina, Lina, ini konsekuensi ya. Kamu nikah dengan seorang laki-laki yatim piatu, gak punya apa-apa. Kita nikah muda, ini resiko yang kita ambil, bahwa hidup kita akan seperti ini. Apa kata Teh Lina? Iya. Justru itu yang membuat Lina mencintai ayah. Nah, itu. Bukan mencintai karena ada apanya, tapi mencintai karena apa adanya. Maka teman-teman akhwat, jangan melihat laki-laki dengan kondisi rizkinya saat ini, tapi lihatlah potensi rezekinya. Ada rizki, ada potensi rezeki. Kalau rizkinya saat ini, yang terlihat saat ini. Tapi kalau potensinya boleh jadi akan datang di kemudian hari. Maka cari yang punya potensi rezeki yang bagus. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan. Kumaha gitu Ahilman? Nih, yang paling sederhana, senyummu mendekatkan dengan rizkimu. Maka jadi ikhwan, antum perbanyak senyum. Ngan ulah seriwai. Maksudnya apa? Senyum. Ahilman dengan izin Allah ya, semua sekolah Ahilman, S1, S2, sekarang sedang S3, semua mereknya jazakallah khairan kasiro. Beasiswa. Ketika ditanya, kenapa sih pas interview lolos wae? 1, karena saya punya senyum. Dan saya percaya, senyum saya mungkin, gitulah pokoknya namanya. Ditanya pinter amat, tapi senyum wae Ahilman mah. Satu kali pernah ditanya interview ke Amerika waktu itu, exchange student, ditanya tuh, saya itu tuh bisa bahasa Inggris, kebayang tuh, bahasa Inggris salah paham teh ya, ngucapkan salah, yang penting paham teh ya. Pernah ditanya, what's your name, masih bisa lah what's your name mah, my name is Hilman Fauzi Nugraha. Oke, Hilman, please describe your background. Describe your background. Naon backgroundnya? Saya tuh masih inget tuh, waktu di OSIS suka bikin backdrop. Mungkin gak jauh lah background sama backdrop, dikit-dikit lah beda kali ya kan. Saya bilang no. Atau nu interview sih boleh, no naon maksudnya cen. No. I don't have background. Kata dia, no. I mean, please tell me about your family. Oh, keluarga. Iya, katanya. Yes. Yes. Ya naon cenah. Yes, I have family. My dad is dead. Sudah meninggal maksudnya. Kan harusnya die kan harusnya. Kan tengah arti teh ya bahwa lama. My mom is sick, lagi sakit.
I have 6 brother and I has 3 sisters. I have happy family. Ya gitu. Kata dia. Oh iya kan. Oke, good, kata dia. Langsung nanya gini dia. Oke, Hilman, what is our reasons if we choosing you in American joining program? Sekarang bisa, kan udah pernah berangkat ke sana kan? Tapi kira-kira artinya, apa alasan kami harus memilih kamu ke Amerika, kan gitu kan? Saya bilang, yes. Kata dia, yes, what? Yes. Maksud saya dalam hati, nges tarima ulah loba alasan gitu, yes aja gitu, yes. No, kata dia, okay, what is our reason? No. Tadi yes, aina no, liur manena kan. Si boleh nges liur tah kumaha ieu cenah jelema ieu. Geus weh. Tanya, okay Hilman, the last question katanya. Okay, what is your future katanya. Apa masa depan kamu yang mau kamu rencanakan kan? What is your plan? Plan itu kan pesawat. Saya teh bilang, no. I'm from Garut to here by car. Kata dia, no. What is your step? What your step? Oh, step kan sakit panas gitunya. Dia tata step. No. I'm not step. I'm fit. Eta si bule geus lieur melong saya tamanya. Kieu cek si bule teh. Oke, Hilman enough cenah. Geus ngaranna Hilman kan hil bukit men manusia. Ini manusia bukit berenang cenahnya. Teu ngarti. Geus enough katanya, keluar maneh. Eta interview minimal 30 menit. Hilman rekor 5 menit keluar. Nah itu kira-kira. Udah, asema nating tulus we keluar we. Ditanya ke guru saya teh, Hilman beres Pak. Kok cepet amat teuing Pak? Kayaknya dia nggak ngerti bahasa saya Pak. Udah, kata guru saya, udah daripada nungguin yang lain, sok cenah salat duha. Tak masih inget teh, salat duha Hilman teh 2 rakaat sampai 12 rakaat. Beres lah, nggak doa lah ke Allah kan? Ya Allah, jika rizkiku masih di langit turunkan, jika di bumi keluarkan. Nggak doa weh, nges beres sholat teh langsung kan ketemu sama teman-teman. Teman-teman pada ngobrol teh, tadi kumaha tesna? Alhamdulillah lancar kita mah ya. Terus siga si eta cenah. Nges apal ngahina ka urang eta teh nya. Teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gitu tuh? Batur ngomongin kita tapi ka urang, pernah nggak kayak gitu tuh? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan. Ya Allah, udah set cicing wiki. Tiba-tiba pas lagi terjatuh gitu ya, lagi terpuruk, ada yang manggil Ahilman. Yang manggil ini adalah siswi yang Ahilman cintai di pesantren itu gitu. Waktu itu tuh, dia manggil Hilman katanya. Seperti panggilan Susana ke Bas Bokir itu ya. Hilman gitu. Saya bilang, ih, eta pas dilihat ternyata yang manggil perempuan yang saya suka tuh. Ya Allah, itu dia nanya gini ke saya, Hilman tadi gimana tesnya? Saya bilang lancar banget. Dia cuma bilang begini, good luck ya for next step. Saya baru ngerti, oh step teh langkah, lain nyeri hulu lain. Oh good luck ya, semangat ya untuk langkah selanjutnya. Masya Allah. Udah itunya memang ya, kalau ucapan yang datang dari orang yang kita cinta itu kayak apa ya, seperti kekuatan yang menyentuh amigdala, membakar sistem limbik, menyentuh kalbu, menusuk ke jantung paling dalam sampai keluar deui kitunya saking nembusna. Nah beres weh, bener tes kedua, interview yang kedua, mual balik curang teh. Interview pasti kan Inggris teh nu kabayang teh. Ternyata pas interview kedua bahasa Indonesia, alhamdulillah. Ditanyalah, oke, nama kamu siapa? Bisa lah, nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isi masdar dari fi'il madhi, halima yahlamu hilmanan, artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi artinya hadiah, Nugraha artinya anugerah. Jadi Hilman Fauzi Nugraha adalah laki-laki yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Wih panjang nggak jawab teh. Terus dia bilang, kau bisa bahasa Arab ya? Of course, yes. Langsung kata dia, oke katanya, coba
ngomong bahasa Arab, speech pakai bahasa Arab. Udah, speech lah. Alhamdulillah qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati an nastami. Itu yang interview. Amin, amin, amin. Lain doa cek orang teh ieu mah keur pidato akhirnya pakai bahasa Arab. Ngus. Udah beres gitu, ngus beres, semua dilihat. Oke, Hilman, boleh kamu ceritakan keluarga kamu. Nah, Hilman tuh kalau cerita bisa bikin nangis orang. Saya cerita sampai yang interview nangis. Sedih banget cerita kamu katanya. Nangis dia teh. Saya bilang, saya tuh yatim, saya bilang begini, saya dari kampung, bla bla bla. Nangis dia tuh. Sedih banget. Saya bilang, kakak jangan nangis. Aku aja yang ngalamin gak nangis kayak kakak. Biasa aja. Terus dia nanya, apa alasan kami harus pilih kamu berangkat ke sana? Saya bilang, kalau saya berangkat ke sana, saya akan dibuatkan patung di kecamatan saya. Karena saya orang pertama yang bisa berangkat ke Amerika, saya bilang. Kata dia, kamu lucu banget. Dari dulu kali saya mah lucu gitu kan. Dari nangis dia jadi ketawa, senang terus panjang. Dia nanya, kamu hobinya apa? Semua panjang. Kau bisa main apa? Bisa main seni? Bisa. Coba nyanyi? Nyanyi. Kebetulan Hilman memang awalnya kan tukang nyanyi kan. Dari panggung ke panggung. Tahu dong genrenya apa kan ya? Nggak usah disebutin. Suaranya serak-serak basah kelihatan kan ya. Udah beres. Beres nyanyi semua ngus beres tah. Pokoknya mah Hilman disuruh apa? Daek weh. Siga tukang mau gitulah pokoknya mah tuh. Bisa main bola? Bisa. Coba ambil bola. Juggling. Main gitar? Main gitar. Pokoknya di titah naon daek we orang mah. Yang penting lolos we ke Amerika baik. Udah beres. Terakhir dia buka. Kamu hafal Quran ya? Saya bilang enggak semua. Berapa juz? Sekian juz. Boleh kita tes? Boleh. Pas di tes tuh yang kira-kira saya bisa lah. Selesai. Apa kata dia? Hilman, I'm very interesting with your profile katanya. Saya sangat tertarik dengan profil kamu. Dan kamu istilahnya murah senyum lah gitunya. Kamu kelihatan gak punya masalah padahal banyak masalah katanya ya. Iya, saya bilang, Bapak kakak tahu. Udah, kamu kira-kira yang akan masuk ke Amerika kira-kira. Udah, pulang. Teman-teman tahu, itu Hilman interview 1,5 jam. Yang lain 30 menit. Udah, beres, pulang ke Garut, diumumin. Yang lolos siapa? Ada nama kita. Tapi saya sedih. Karena nama perempuan yang saya sukai nggak ada di situ. Karena yang pertama kali saya cari adalah nama yang saya sukai dulu. Karena bagi saya, kebahagiaan orang yang saya cintai adalah kebahagiaan bagi saya juga. Udah. Hanya berangkat, beres, selesai semua. Teman-teman tahu, hari ini perempuan yang kita tadi sebutkan jadi ibu dari anak perempuan saya hari ini. Jadi Hilman itu dengan Teh Lina ketemunya di pesantren. Jadi udah sangat lama sekali. Dan itu yang menguatkan kita. Jujur ya, kembali kepada poin yang tadi. Watardo biqadoika. Terima dulu ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita di waktu yang akan datang. Maka kalau mau tenang, ayo belajar nerima dulu ya. Apapun ceritanya, apapun keadaannya, ridho, terima. Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Yang terakhir, ini rumusnya. Wataqna'u bi'ata'ika. Kalau mau tenang, belajarlah merasa cukup dengan pemberian Allah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Hiduplah sewajarnya, hiduplah secukupnya. Kalau sedang di atas, jangan sombong. Kalau sedang di bawah, jangan putus asa. Hidup ini seperti roda yang berputar. Ya, senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan silau dengan kebahagiaan, jangan galau dengan kesedihan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Belajar nerima. Ingat ya, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gaya hidup kita atau gengsi kita. Ulangi, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gaya hidup kita atau gengsi kita. Ayo teman-teman, kalau kita nggak mampu, jangan nurutin hawa nafsu. Banyak orang yang mohon maaf ya, berhutang kiri kanan, bahkan mohon maaf dia
menjatuhkan harga dirinya untuk sesuatu yang hanya urusan dunia dalam hidupnya. Maka teman-teman, mohon maaf, jangan mengedepankan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita memperturutkan apa yang tak harus kita turutkan. Setan itu ngegoda kita ini juara. Nafsu kita ini harus terus dikontrol dalam kehidupan kita. Maka belajar merasa cukup. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Kita, bukan Allah. Ingat ya. Dan jangan sibuk membandingkan dengan orang lain. Pasti nggak ketemu. Betul apa enggak? Masing-masing kita punya kebahagiaannya sendiri. Jangan membandingkan hidupmu dengan siapa? Orang lain. Capek, cangkel. Kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, jangan kita. Dengdek, turun ke hanap. Jangan lihat urusan dunia ke atas, capek. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, capek. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan, ada. Teman kita ganti iPhone Pro Max, kita minum Proma. Capek, bener-bener capek hidup ini. Ayo, belajar untuk merasa cukup dengan ketentuan Allah, dengan pemberian Allah. 3 rahasia ketenangan hati. 1, lebih yakin kepada siapa? Allah. 2, belajar ridho dengan ketentuan Allah. 3, merasa cukup dengan pemberian Allah. Insya Allah, jika itu yang kita hadirkan, maka Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita.